أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفروا منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin hamba Allah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas anugerah panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita untuk bekal kita kembali ke akhirat, sehingga Allah menyayangi kita dengan ditempatkan syurga Jannatul Naim. Perlu kita ketahui di akhirat cuma dua tempatnya. Kalau tidak boleh ke syurga, ya pasti ke neraka. Kalau sudah di neraka, ya pasti nggak ke surga. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, perlu dipertimbangkan dalam umur kita yang sangat singkat. Apalagi yang saat ini di atas 60 tahun umurnya, itu harus diwaspadai betul. Karena suasana sekarang ini, walaupun pandeminya sudah agak menurun ke level 3 dan insya Allah akan selesai, tapi kematian itu tetap berlanjut. Dan orang meninggal itu tidak mesti karena COVID, tidak mesti karena tua, tidak mesti karena kecil, dan tidak mesti karena sakit. Karena ajal itu ditentukan oleh Allah di posisi tertentu dan dimanapun kita berada. Maka di surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang kami bacakan tadi, Allah perintahkan kepada Nabi mengingatkan kita. Qul, katakan Muhammad kepada umat Islam khususnya, innal mautal ladzi tafirru minhu, sesungguhnya kematian yang kau elak-elak, kau lari-lari, kau hindar-hindari dengan macam-macam bentuk. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia kejar kamu dan terus mencarimu, dan tetap kita akan dapatkan kematian itu. Nah, artinya apa? Kematian itu mesti dengan ajal ditentukan Allah. Tapi menjaga kesehatan, termasuk kemarin ya COVID-19, adalah hak. Menjaga kesehatan, menjaga prokes supaya kita tidak terpapar, harus. Tapi bukan COVID yang ditakutkan. Setelah mati yang kita takutkan. Saat ini orang banyak takut mati, padahal bukan. Mau takut nggak takut, mati mesti. Yang ditakutkan oleh kita setelah meninggal, amal kita cukup nggak ke surga, atau kita harus ke neraka. Karena ada orang ditanya, kalau meninggal nanti mau ke surga apa mau ke neraka? Serentak menjawab, ya ke surga, tidak siapa yang mau ke neraka. Tapi amalmu sehari-hari akan ke surga atau masih ke neraka? Ini maaf aja, orang koruptor pun kalau ditanya mau ke surga apa ke neraka, ya ke surga lah gitu. Tapi korupsi nggak habis-habis, kenapa? Gitu masalahnya. Terus yang kedua, diselanjutkan pertanyaan, kalau memang boleh masuk surga, maunya surga apa? Serentak menjawab Firdaus gitu. Kenapa Firdaus? Surga yang teramat baik, teramat mewah, dan teramat bahagia, ya Firdaus, dan tertinggi. Ditawarkan yang di bawah-bawah,
nggak mau. Nah, terus dilanjutkan pertanyaan. Kalau kamu mau surga Firdaus, apakah amalanmu sekarang sudah sampai ke Firdaus? Kalau besok pagi jadi meninggal, kira-kira ke Firdaus enggak kita nih? Ini yang dipertanyakan oleh Allah kepada Nabi, suruh tanyakan mau kemana itu. Nah, walaupun hari ini saya melihat link berpikir akhirat itu masih lemah gitu ya. Ada yang bilang akhirat mah kumahang kewe gitu ya. Umpami kitu ya sok lah gitu. Ada lagi yang bilang yang penting tidak ke neraka, surga emperan boleh dah gitu dah. Ya silakan jadi emperan, beribadahlah seemperan aja. Gitu. Maka di situ kita bisa lihat summa turadduna ila alimil ghaibi syahadah. Kemudian kalian setelah mati dikembalikan kepada Allah yang tahu persis amal kita yang nampak dan amal kita yang tidak nampak. Nah, maka untuk membuktikan kepada kita amal kita kan suka lupa. Habis nyolong aja ditanya, kamu mencuri? Enggak, gitu. Baru habis nyolong gitu. Maka Allah kirimkan kepada kita ada malaikat raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Untuk apa? Membuktikan CCTV kita di akhirat. Maka Allah katakan catatan ini diserahkan malaikat kepada Allah untuk ditimbangan. Maka Allah akan iqra kitabak, baca isi catatanmu selama hidup. Kira-kira sampai hari ini yang banyak tulis amalan kita sebelah kanan apa kiri? Atau frekuensinya kalau sholat 5 waktu berbuat dosa 4 jam tapi pulang juga ke akhirat, suruh baca. Ini tergantung kita. Kalau banyak yang kanan ditulis, ya kan, dari jam 2 malam setengah 3 sudah bangun tahajud sampai jam 4 pagi istirahat langsung ke masjid, langkah kanan dihitung pahala, kiri dipotong dosa. Sampai di masjid dia wudu, doa setelah wudu membuka pintu surga yang mana saja. Setelah wudu dia salat sunnah wudu 2 rakaat. Ini pernah Bilal ditanya Rasulullah, ya Bilal, apa amalanmu sehingga saya kok mendengar terompahmu bunyi di surga? Bilal menjawab, Rasulullah, di samping yang kau ajarkan kepadaku, aku membiasakan setelah wudu aku salat sunat wudu 2 rakaat. Itu Bilal. Nah, kita jarang sekali melakukan salat sunnah setelah wudu, padahal Bilal ditunjukkan oleh Rasulullah ini penyebab ini baru terompah. Orangnya masih di dunia, surganya sudah bunyi terompahnya. Qobliyah subuh lebih baik dari isi dunia. Salat berjamaah subuh seolah-olah beribadah sunnah sepanjang malam. Kemudian salat berjamaah itu, kalau salat biasa sendiri cuma 1, salat berjamaah kata Nabi dikali 27 dan Allah katakan dilipat jadi 10. 1 kali 27 kali 10 271 salat. 5 kali salat 1 hari kita terus berjamaah, Masya Allah. 10 tahun kemudian baru wafat. Yang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Ini selesai salat kita berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali 10 100, berapa tuh? Kali 3 kali 3 33 kali 3 100 kali 10 1000 satu salat. 5 kali salat 5000. 10 tahun lagi kita baru wafat, insyaallah Firdaus ketemu. Kemudian salat duha, kemudian sedekah, baca Al-Quran. Kalau ini kita bisa istiqomahkan, enteng. Tetapi malasnya ini. Maka ada orang tadi mau ke Firdaus, tahajud enggak, subuh sendirian di rumah, qobliyah juga enggak ada, zikir enggak ada, doa enggak ada, baca Quran enggak ada, maunya Firdaus juga. Itu semuanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil zarah apapun amal kita tercatat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam sebuah bukunya Tabaqatul Mukallafin wa Ratibun fil Akhirah, penghuni surga Firdaus itu ada 5 kelompok.
Yang pertama adalah Rasul. Karena berdakwah sejak menjadi Rasul, berdakwah sampai wafat, disakitin. Nah, saya nggak tahu kita sejak balik sampai hari ini berapa dakwah jihad kita hari ini. Di samping mendakwahi diri kita, mendakwahi keluarga kita. Yang kedua, para nabi. Karena mereka itu dipilih oleh Allah walaupun tidak berdakwah, tetapi dia dipilih sebagai orang terpilih untuk menjadi rasul, menjadi nabi. Yang ketiga adalah al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama yang mewarisi nabi hidupnya berdakwah. Dihabiskan umurnya berdakwah, berapa banyak ilmu yang disampaikan kepada orang. Sakit pun dia jalan, jauh pun dia jalan. Hijrah pun juga iya. Maka orang ini pantas karena jihadnya itu mendapatkan surga Firdaus. Yang keempat adalah al-umara'ul adil, pemimpin-pemimpin yang menjalankan pemimpinannya dan juga menjalankan dakwah seperti khalifah-khalifah. Maaf, ini di dunia ini saya lihat cuma ada di Turki satu. Saya belum lihat di negeri kita. Nah, kenapa orang ini sampai kepada surga Firdaus? Hidupnya berjihad. Yang kelima adalah al-mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Salah satunya ikut perang syahid, salah satunya. Nah, kita kalau ingin membela diri tengah malam, kita bangun tahajud, kita sujud kepada Allah saat orang tidur. Dalam hadis kursi, sebuah hadis kursi Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan dengan firman Allah, di 2/3 malam aku turun mengepakkan ampunan dosa kepada orang yang sedang tahajud, bukan yang sedang tidur. Dia tinggalkan mengantuk, dia tinggalkan diri, dia sujud kepada aku hanya mengharap ridhaku. Permohonannya cuma minta diampuni dosa, terlalu kecil permintaannya dibandingkan dengan usahanya. Malaikat sampaikan kepadanya semua dosanya kau ampuni. Masya Allah. Setiap malam tahajud 10 tahun lagi baru wafat. Masya Allah. Dia tunggu subuh, pagi sebelum subuh sudah di masjid. Wudhu kembali, sunat wudhu, baca doa. Masuk ke masjid, tahiyat masjid, obliyah subuh, salat berjamaah, zikir setelah itu. Ada lagi hadis lain, dia teruskan dengan kaji membaca Al-Quran sampai menjelang syuruk. Begitu matahari keluar dia salat, walaupun disebut ada bilang salat syuruk, ada bilang salat duha yang diperawal. Tapi itu nilainya sama dengan haji. Setiap subuh bisa haji. Masya Allah. Ini yang perlu kita fikirkan hari ini. Kalau seandainya besok kita meninggal, cukup nggak kita ke surga ini? Posisi kedua, andai kita cueki hidup ini seperti ini, dan wafat kita kapanpun, amalan kita kurang. Itu tadi semua malas. Yang banyak tulis sebelah kiri. Begitu dicek di akhirat besok, amalan ibadah kita 25%, dosanya 75%, masuk kubur. Maka mulai di kubur kita sudah diazab oleh mungkar nakir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kiamat 10.000 tahun lagi, maka 10.000 tahun kita sengsara di kubur. Itu baru kiamat, baru di kubur. Kemudian Allah tampilkan di masyar setelah kiamat. Itu kata ulama ratusan ribu tahun baru sampai di timbangan. Lebih berat daripada kubur. Begitu masuk timbangan, dicek, ternyata amal kita cuma 25%, dosa kita 75%. Allah panggilkan buat Malik Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, seret dia ke neraka. Berapa lama? Bisa milian sampai triliun tahun di neraka. Bukan itu yang kita harus pikirkan. Apa COVID yang kita pikirkan hari ini? Kewaspadaan boleh. Nah, ini yang semestinya dalam Jumat ini kita sampaikan ini, supaya kita ini gunakanlah umur yang Allah sisakan kepada kita. Entah 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, ini akan menjadi ladang kita untuk mengejar Firdaus kalau kita mau. Kalau nggak mau, nah terserah. Kenapa kamu mau? Itu urusan saya. Tapi itu ke neraka, mau neraka kayak mau enggak kayak urusan saya. Ya silakan aja lah gitu. Karena sekarang ada artis yang minta ke neraka daripada ke surga juga ada. Ya silakan. Hidup kita tidak ada yang bisa bantu setelah masuk kubur. Nah, ini perlu diwaspadai ke depan. Tapi kalau mau dicuekin, silakan. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, Allah turunkan rahmat. Kalau kita ingin murka Allah, Allah akan turunkan murkanya. Allah itu bagaimana kita?
Nah, mudah-mudahan waktu yang singkat ini karena khutbah Jumat hanya mengingatkan kita wasiat takwa, bertakwalah kepada Allah, gunakan waktu sesempit ini untuk bisa merebut syurga, dan ajak keluarga kita supaya masuk syurga bersama-sama. Insyaallah kita selamat dunia dan akhirat, wafat kita husnul khotimah, barzakh kita raudhah min riyadil jannah, dan mahsyar kita dhillan dhalila. Saat di timbangan hisaban yasira. Apa kata Allah? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kau masuk syurgaku. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai yang kedua, begitu kita masuk kubur, hufatan min hufarin niran. Begitu masuk ke mahsyar, lebih bahaya lagi. Kemudian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, iman kita diberikan, ilmu kita harus kita waspada, kita harus cukupkan. Mudah-mudahan hidup kita ini di ujung umur kita ini Allah ridhoi kita dan wafat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul